Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan ya, kali ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19, yaitu live attenuated viral vaccine ya. Ini termasuk vaksin yang kemarin disebutkan video sebelum ini sebagai contoh dari vaksin COVID-19 yang bisa menginduksi atau menimbulkan aktivasi dari sistem imun alami dan sistem imun adaptif baik yang humoral maupun yang seluler ya. Nanti kita lihat yang kita bahas itu adalah satu apa toh definisi dari live attenuated viral vaccine itu, kemudian contohnya apa ya, kemudian prinsip dari live attenuated viral vaccine itu apa gitu ya, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian kekebalan yang ditimbulkan oleh live attenuated viral vaccine, kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu ya. Nah, kali ini definisinya dulu. Apa toh yang disebut dengan live attenuated viral vaccine itu? Yaitu vaksin yang mengandung virus atau bakteri hidup yang sudah dilemahkan, bukan dimatikan ya, yang sudah dilemahkan sehingga bakteri atau virus yang hidup tadi mampu memberikan kekebalan namun tidak menimbulkan penyakit serius pada orang dengan sistem imun yang sehat. Nah, ini definisi dari live attenuated viral vaccine. Apa contohnya? Nah, contohnya itu misalnya vaksin campak ya, untuk campak ya, vaksin BCG untuk TBC, vaksin polio ya, vaksin gondong ya, dan rotavirus. Ini contoh-contohnya. Kemudian prinsipnya bagaimana sih live attenuated viral vaccine itu ya? Pada dasarnya prinsipnya itu adalah mengambil virus yang memang aktual sebagai patogen ya. Kalau ini misalnya virus corona COVID-19 ya, SARS-CoV-2-nya itu yang kita ambil sebagai dasar vaksinnya itu ya. Kemudian virus yang sudah aktual sebagai patogen atau penyebab penyakit tadi kemudian dilemahkan atau dihilangkan sifat keganasannya ya, dengan menumbuhkan di media tanam selama beberapa kali ya, intinya seperti itu. Nah, itu dulu ya. Nah, untuk sekarang ya, membuat live attenuated viral vaccine itu bisa dengan cara membuat mutasi gen atau menghilangkan gen yang memberikan sifat virulen atau sifat ganas pada virus tersebut ya, sehingga nanti kalau gennya itu dirubah sedemikian rupa maka dia jadi nggak ganas ya, tapi masih bisa menimbulkan kekebalan terhadap virusnya gitu ya, menimbulkan kekebalan pada manusia sehat terhadap virusnya itu. Nah, ini cara membuatnya, ini tentu ini sangat ringkas ya. Jadi virus SARS-CoV-2 itu dibiakkan di sel vero namanya ya, secara berulang-ulang ya, dibiakkan kemudian tumbuh, diambil, dibiakkan lagi di sel vero sampai kira-kira 10 kali gitu ya. Nah, kemudian pembiakannya itu pada suhu yang suboptimal ya. Nah, sehingga akan terjadi mutasi pada gennya yang membuat virus itu menjadi lemah dan kurang patogenik ya, menjadi lemah dan kurang ganas ya, kurang bisa menimbulkan penyakit. Nah, tapi ini tidak serta-merta langsung dicobakan atau diberikan ya, harus dibuktikan dulu infektivitasnya dan replikasi virusnya dengan cara apa? Dengan cara membiakkannya di sel usus manusia ya, human intestinal cell line ya. Jadi secara laboratorium ya. Nanti gimana akan terlihat di situ sudah berhasil apa belum gitu ya. Nah, sekarang saat ini juga bisa dimungkinkan membuat live attenuated vaksin untuk virus COVID-2 itu dengan cara
merekayasa genetika ya. Kalau tadi kan cuma dibiarkan saja. Nah, ini mengambil contoh dari virus corona yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi rekombinan dari SARS-CoV yang satu dulu itu dihilangkan gen E-nya ya, gen E yang ada di dalam virus corona yang pertama itu ya. Kemudian setelah jadi ini hamster diimunisasi, ini zaman cobanya hamster ya, diimunisasi dengan hasil rekombinan tadi ya, yang sudah virus corona yang sudah dihilangkan gen E-nya. Kemudian dilihat hamsternya ini setelah diberi itu ya, ternyata memang ada antibodi netralisasi dan terlindung dari virus corona baik yang diberikan saluran nafas maupun di saluran bawah ya. Dan hamster yang diimunisasi itu tetap aktif setelah diberi tantangan dengan virus corona. Nah, itu cara membuatnya. Nah, kekebalan yang ditimbulkan seperti apa? Ya, ternyata virus live attenuated viral vaccine yang untuk corona ini bisa menimbulkan antibodi netralisasi yang sangat baik. Ya, antibodinya terbentuk sangat baik. Menginduksi pembentukan sel T helper 1 ya. Jadi sel T helper 1 itu nanti dia akan mengaktifkan sel efektor yang sifatnya seluler ya. Nanti dia akan menghasilkan interferon gamma yang akan mengaktifkan sel makrofag ya. Kemudian juga live attenuated viral vaccine itu juga akan memunculkan respon imun seluler ya, yaitu sel T CD8 dan menimbulkan sel T resident memory ya. Jadi kalau virus corona itu menginfeksi saluran nafas ya, nah maka dengan pemberian lewat saluran nafas ya, vaksinnya itu nanti vaksin itu akan mengaktifkan sistem imun alami yang ada di saluran nafas ya, sehingga sel menghasilkan sel T resident memory atau sel T memori yang tinggalnya itu ada di saluran nafas gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ada virus corona yang masuk dia akan aktif gitu ya. Itu kekebalan yang ditimbulkannya. Nah, ini kelebihannya apa? Ya, kelebihannya itu ya ini mirip dengan infeksi alami ya. Bagaimana itu? Ya, nanti bisa dilihat di video yang sebelum ini, tapi ringkasnya seperti ini. Jadi sebenarnya vaksin itu membutuhkan antigen dari patogen target, dalam hal ini virus corona ya. Nah, di samping itu vaksin itu juga harus bisa memberikan sinyal infeksi ya kepada tubuh kita untuk mengaktifkan sistem imun. Sinyal infeksinya itu apa? Ya, sinyal infeksinya itu adalah yang disebut dengan pathogen associated molecular pattern. Apa itu? Jadi bagian dari kuman, dari virus ya, yang kita tidak punya, yang strukturnya itu kita berbeda. Ya, ada bagian yang merupakan ciri dari virus yang bisa kita kenali bahwa ini adalah musuh. Nah, sehingga kalau ada antigen patogen, ada sinyal bahwa itu infeksi, ya, maka kita akan mengaktifkan sistem imun yang lebih baik. Nah, kedua hal tersebut bisa diberikan oleh live attenuated viral vaccine ya. Dan ini juga cuma membutuhkan 1 kali pemberian. Ini kelebihannya. Nah, ya kekurangannya ya cuma dia bisa atau berisiko untuk kembali menjadi ganas ya. Tadi kan virusnya cuma dilemahkan ya, tidak dimatikan ya, tapi kalau dia dilemahkan bisa jadi suatu saat dia akan kembali ganas gitu ya, menjadi aktif lagi gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada kenyataannya virus corona itu materi genetiknya bisa melakukan rekombinasi dengan virus corona yang secara alami itu menginfeksi manusia. Ya, jadi dulu itu virus corona gejalanya seperti virus flu biasa ya. Ya, corona yang lama gitu. Nah, kalau itu nanti kita divaksin dengan SARS-CoV-2 yang live attenuated viral vaccine ini,
kemudian kita terinfeksi oleh virus corona yang biasa itu, ada kemungkinan terjadi rekombinasi materi genetiknya sehingga dihasilkan virus corona yang kembali ganas lagi. Nah, itu kekurangannya yang bahaya itu. Tapi ada juga kekurangan yang lain ya, karena ini virusnya virus hidup yang dilemahkan, maka dia harus pengelolaan vaksinnya itu harus ketat ya, harus didinginkan, kalau enggak dia mati kalau kena panas gitu ya, dan harganya lebih mahal tentunya ya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.